Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 271 sampai bab 280. Hei, kenapa kamu selalu terlihat begitu serius dan dingin? Tanya menatap pria tampan namun gigih itu. Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya. Istri Anda adalah ratu kecantikan Eastfield yang disetujui oleh semua pria saat itu. Ayo, bayangkan Anda berbagi dengan saya bagaimana Anda menipu wanita cantik ini agar menyukai Anda. Saya hanya mendengar sedikit dan potongan ceritamu. Aku tidak tahu banyak tentangmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jack tidak repot-repot menghiburnya. Dia menyingkir. Merokok diam-diam. Tanya tidak bisa menahan untuk memutar matanya ke arah Jack. Orang yang lumpuh. Kalau begitu, bisakah kamu ceritakan padaku cerita tentang medan perang? Bukankah kamu di medan perang selama 5 tahun? Apakah kamu memiliki bekas luka di tubuhmu? Ya, Jack tersenyum pahit. Namun, mereka semua sudah sembuh sekarang. Saya tidak memiliki bekas luka yang tersisa. Jadi, Anda tidak dapat melihatnya. Tapi itu tidak masalah. Saya hanya ingin bertahan dan tumbuh lebih kuat saat itu. Pada akhirnya, saya berhasil. Kamu benar-benar hebat. Bahkan Harley bukan tandinganmu. Tanya tertawa dan berkata, sayang sekali memerintahkan kepala kami baru saja kembali ke kampung halamannya. Jika tidak, dia akan menantangmu jika dia tahu tentangmu. Apa kamu yakin? Jack mengerutkan kening. Ini hanya kompetisi persahabatan. Wanita ini suka bertukar keterampilan dengan orang lain. Jika dia mengetahui bahwa seorang ahli ada di sini, dia pasti akan menantangmu untuk bertarung. Apalagi, bayaranmu jauh lebih tinggi daripada miliknya. Itu hanya normal, agar dia tertarik padamu. Tanya terkekeh. Tepat pada saat itu, Sonia masuk melalui gerbang dengan marah. Hei, apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia seharusnya bekerja? Tanya mengerutkan kening saat melihatnya. Melihat Sonia langsung menuju pintu Villa James. Rasa penasaran Tanya bertambah. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Sepertinya Nona Sonia agak marah. Entah siapa yang membuatnya begitu marah. Jack mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Sonia memilih Selena terakhir kali. Mungkinkah itu berhubungan dengan istrinya lagi? Segera setelah itu, mereka menyusul. Begitu mereka sampai di pintu, Jack bisa mendengar Sonia menggerutu di dalam. Dia meraih lengan Tanya yang ingin membuka pintu dan menariknya kembali. Tanya tersipu saat Jack meraihnya. Sepanjang hidupnya, tidak ada pria yang berani menarik tangan seperti yang baru saja dia lakukan. Apalagi dia hanya seorang pengawal. Sungguh pria yang berani. Dia menatap Jack yang sudah melonggarkan kebijakannya. Jack mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Sepertinya dia tidak peduli untuk menarik tangannya sama sekali. Paman. Manajer pengadaan baru ini mengerikan. Dia membuat kesal dan dia sangat arogan. Aku bekerja keras untuk mencarinya asisten yang cocok. Tapi dia tidak berterima kasih dan mengusir orang itu. Dia bahkan memarahiku. Mengatakan bahwa aku menyanjung diriku sendiri. Coba tebak apa yang dilakukan wanita itu. Dia menelepon teman kuliahnya untuk wawancara. Dia menyalahgunakan kekuasaannya. Sonia mulai mengeluh begitu dia melihat James. Dia berperan sebagai korban sekarang. Jack mencibir. Dia mendengar dengan jelas setiap kata yang keluar dari mulut Trevor kemarin. Namun, dia tidak mengira Sonia begitu tidak masuk akal. Dia bahkan datang ke sini hanya untuk mengeluh. Untungnya, dia ada di sana mendengarkan percakapan mereka. Jika tidak, dia mungkin akan semakin memfitnah istrinya. Melihat wajah Jack yang sedikit marah, Tanya yang berdiri di samping tidak bisa menahan tawa. Siapa yang tahu bahwa pria ini sangat mencintai istrinya? Apalagi melihatnya dari samping. Wajahnya yang dingin tampak sangat tampan dan mendominasi. Tanya pesona sesaat. Tidak mungkin. Selena Taylor adalah rindu tertua dari keluarga Taylor. Dia melakukannya dengan cukup baik saat itu ketika dia mengelola bisnis keluarga Taylor. Saya percaya padanya. Dia bukan nepotis. Mungkin temannya benar-benar orang yang cakap. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. James dengan tenang tersenyum dan berkata, Sonia, kamu telah bekerja untuk keluarga Drake selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu mungkin merasa tidak senang dengan kehadiran manajer yang tiba-tiba. Namun, kami memutuskan untuk melakukan ini setelah banyak pertimbangan.
Bekerja sama dengan manajer Taylor. Oke. Paman. Itu tidak benar. Aku bukan orang yang picik. Ini manajer Taylor. Dia hanya ingin mempekerjakan temannya. Apalagi, dia bahkan mengatakan ingin memecatku. Dia benar-benar membuat kesal. Sonia berbicara lagi. Orang sepertimu harus dipecat. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Jack adalah orang pertama yang memasuki rumah. Tania merasa malu. Bagian mana dari sikap mengesankan pria itu yang membuatnya terlihat seperti pengawal? Dia, nona tertua, yang membuntuti di belakang punggung Jack, malah lebih terlihat seperti pengawal. Namun, setiap kali dia ingat bagaimana ayahnya meminta untuk berteman dengan Jack karena dia mungkin seorang raja perang, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk menanggungnya. Kamu, kenapa kamu di sini? Sonia terkejut ketika dia menatap Jack. Baru pada saat itulah dia ingat Jack bekerja di sana sebagai pengawal. Dia juga mendengar bahwa dia mendapatkan 20 juta dolar per bulan. Dia tidak berharap seseorang akan mendengarnya mengeluh. Dia merasa puas dan segera memerintahkan kepalanya. Dia tidak berani menatap mata Jack. Jika saya tidak berada di sini, akankah saya mengetahui bahwa Anda menuduh orang lain padahal sebenarnya Anda yang bersalah? Saya pengawal pribadi Nona Drake. Bukankah normal bagi saya untuk berada di sini? Tangan Jack berada di belakang punggung saat dia mengangkat kepalanya sedikit. Dia mengeluarkan aura yang tidak dimiliki orang lain. Tanya yang ada di belakangnya sangat ingin mencekiknya. Dia meminta untuk melindunginya. Bagaimana dia menjadi pengawal pribadinya? Bukankah terlalu berlebihan untuk mengucapkan kata pribadi? Terlebih lagi, pengawal pribadi macam apa yang akan berjalan di depan dan bertindak seolah-olah dia adalah bosnya? Dia mencuri sorotannya. Melihat Sonia tetap diam saat dia merasa bersalah, Jack berbicara kepada James. Tuan Drake, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Orang yang dia rekomendasikan sebagai asisten istri saya sebenarnya adalah pacarnya. Begini memecahkan. Jack dengan singkat memberitahu James seluruh cerita. Sonia, apa James mengatakan yang sebenarnya? Kenapa aku merasa kamu yang nepotis di sini? Apalagi menurut Jack, Rosa adalah orang yang cakap karena dia bisa memikul lebih dari tanggung jawabnya sendiri. Apakah cocok untuk menjadi asisten manajer di perusahaan kita? Wajah James menjadi gelap saat dia berkata dengan nada sedikit marah. Dia berbicara omong kosong. Sonia menolak untuk mengakuinya. Dia melangkah maju, mengangkat kepalanya dengan marah, dan mulai berdebat. Kamu suami Selena. Tentu saja, kamu akan membelanya. Kalian berdua bekerja keras untuk menuduhku. Tamparan. Jack sambil menamparkan pipinya. Saya dapat mengatakan dengan jujur bahwa saya dan istri saya adalah orang-orang yang jujur. Beraninya Anda menyalahkan kami karena menuduh Anda. Beraninya kamu memukulku. Dadanya naik turun karena marah sambil menangkup wajahnya dengan tangan. Dasar bajingan. Kamu hanya pengawal. Mengerti? Itu artinya kamu seorang pelayan. Beraninya kamu memukulku. Bahkan asisten memanggilku kakak dengan sopan ketika dia melihatku. Kamu pikir kamu siapa? Ya, aku bilang kalian berdua bekerja sama untuk menuntutku. Jadi apa? Dia, kamu. Sonia ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengawal di depannya begitu berani. Paman, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Pengawal macam apa dia? Apakah dia melayanimu? Sejak kapan pelayan diizinkan untuk memukul bos mereka? Merasa sedih, dia mundur beberapa langkah. Air mata mengalir di pipinya saat dia menatap James dengan sedih. Riasannya yang tebal semua tercoreng. Dia tampak seperti hantu. Sonia mengira Jack mempermalukan keluarga Drake karena memukulnya dan James akan memukulinya. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga Drake dan dia adalah bagian dari keluarga mereka. Jack berlebihan kali ini. Dia pikir James setidaknya harus memecatnya dan mengusirnya dari rumah atau memukulinya. Namun, dia tidak pernah mengharapkan James untuk memarahinya dengan acuh tak acuh. Siapa yang menyuruhmu untuk menyangkal kesalahanmu sendiri dan memfitnah orang lain? Kamu pantas mendapatkannya. Jack adalah seorang veteran. Dia adalah seseorang yang rela menumpahkan darahnya dan mengorbankan hidupnya untuk negara. Dia pria yang jujur dan terhormat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia menuduh Anda? Saya juga akan memukul Anda jika saya jadi dia. James merasa malu. Jack menamparnya tepat di depannya. Tidak memberinya jalan keluar. Orang itu terlalu ceroboh. Namun, James adalah rubah tua yang cerdik. Dia segera tahu mengapa Jack berani sekali. Itu berarti Jack tidak keberatan. Dia tidak peduli dengan keluarga Drake. Dalam hal itu, spekulasinya dikonfirmasi. Ada sesuatu yang lebih di balik identitasnya.
Jack juga tercengang. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia merasa malu mendengar James memuji dia dengan begitu banyak istilah pujian. Dia hanya bisa tertawa canggung. Tuan Drake memang orang terkaya di Eastfield. Kamu pasti punya banyak keahlian. Sonia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berakar di tempat. Dia bingung. Dia sangat ingin mengamuk. Namun, dia mengumpulkan gigi dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk bertahan di sana karena gajinya layak dan dia juga bisa mendapatkan dari sisi Ivan. Selain itu, dia tidak bisa membuat keputusan impulsif karena pacarnya sekarang menganggur. Bahkan jika aku mengatakan hal yang salah, tidak pantas dia memukulku seperti ini, kan? Sonia masih tidak senang. Dia merasa sangat dirugikan. Lain kali, berpikir dua kali sebelum berbicara. James menjawabnya. Baiklah, saya menganggap Anda tidak dalam suasana hati yang baik hari ini karena pacar Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ambil cuti dan kembali bekerja besok. Tentu saja, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin berhenti. Paman, Sonia menjawab. Kemudian, dia mulai berbicara dengan cara yang sangat menawan. Saya sangat berbakti kepada keluarga Drake. Tidak mungkin saya ingin berhenti. Saya bahkan ingin membantu perusahaan untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Mengapa tidak memindahkan manajer Taylor ke departemen lain karena saya tidak cocok dengannya? James menjadi hitam seketika. Kemudian, dia berkata, bagaimana kalau saya memindahkan Anda ke departemen lain? Tidak, itu tidak perlu. Bingung. Sonia segera mengganti tangannya setelah dia mendengar apa yang dikatakan James. Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi. Aku akan mengambil cuti 2 hari. Lalu aku akan kembali bekerja. Sonia tahu bahwa dia hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang dan mengalahkan Selena dengan tetap berada di departemen pengadaan. Dia akan kehilangan kesempatannya jika dia dipindahkan ke departemen lain. Merasa bosan, Sonia berkeliaran di jalanan setelah dia meninggalkan keluarga Drake. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Ivan. Segera setelah itu, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe. Apa yang terjadi? Bukankah kamu harus bekerja hari ini? Dilihat dari raut wajahmu, sepertinya kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ivan tertawa dan berkata kepada Sonia, jangan sebut-sebut Selena ini. Dia benar-benar membuat kesal. Aku ingin pacarku bekerja di perusahaan kami dan menjadi asisten Selena. Kalau begitu, kita bisa bertemu setiap hari dan pacarku bisa memberitahuku jika ada sesuatu yang penting. Siapa tahu, Sonia menghela nafas dan menceritakan semuanya pada Ivan. Pacarmu sedang mencari pekerjaan. Nah, perusahaan kami sedang merekrut sekarang. Kami memiliki beberapa posisi kosong tetapi gajinya agak rendah. Sekitar 15.000. Apakah pacarmu akan tertarik untuk mengambil pekerjaan itu? Ivan ingin menyenangkan Sonia karena dia membutuhkan bantuannya. Lagi pula, jika dia bisa mendapatkan proyek South Hill Real Estate, keluarga Taylor tidak perlu khawatir tentang uang untuk 2 tahun mendatang. Terlebih lagi, posisinya dalam keluarga Taylor akan stabil saat itu. Dia pasti akan menjadi pewaris keluarga Taylor dan Selena tidak akan ada pengaturan dengan itu. 5 tahun yang lalu, tuan tua itu sangat menyukai Selena. Semua kerabat di keluarga Taylor mengira Selena akan menjadi pewaris keluarga Taylor dan mengambil alih bisnis keluarga. Tanpa diduga, wanita itu sedang hamil anak Jack. Apalagi dia berjanji untuk menjaga anak itu. Itu memberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Benarkah? Itu akan sangat bagus. Gajinya dianggap cukup layak. Akhirnya, Sonia menemukan sesuatu yang patut disyukuri. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak Tuan Muda Taylor. Saya akan meminta pacar saya untuk menghubungi Anda besok pagi. Baiklah, minta dia untuk datang langsung ke kantorku besok. Dia akan menjadi asistenku. Ivan tertawa. Meski bisnis keluarga Taylor tergolong menengah dan gaji yang mereka tawarkan tidak tinggi, namun masih cukup lumayan. Itu luar biasa. Saya harap Anda bisa memberikan nasihat yang lebih berharga dan membimbingnya dengan baik di masa depan. Sonia tersenyum sopan. Terima kasih kembali. Ivan tertawa dan baru saat itulah dia mulai berbicara tentang topik utama. Ngomong-ngomong, Supervisor Neal, saya sudah menyiapkan semua informasi untuk Anda. Sudahkah Anda mengumpulkan tentang pesaing kita? Jangan khawatir. Aku sudah mengumpulkan informasi tentang beberapa pesaing dan mereka tidak cocok untukmu. Namun, Selena dan aku tidak berhubungan baik beberapa hari ini jadi aku tidak ingin mendekatinya. Beri aku 2 waktu beberapa hari. Saya akan memudahkan segalanya dan membantu Anda mendapatkan proyek. Bagaimanapun,
Saya mencoba yang terbaik dan hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya telah membandingkan Anda dengan beberapa pesaing dan telah beberapa pesaing kuat. Sonia tersenyum dan menyesap kopinya. Terima kasih banyak. Jangan khawatir. Saya berjanji untuk memberi Anda setiap manfaat yang telah kami sepakati setelah rencana kami berhasil. Ivan sangat bersemangat. Akhirnya, dia melihat secercah harapan. Sore harinya, Jack dan Selena segera pulang ke rumah setelah mereka pulang kerja. Namun, Selena membawa tas saat turun dari ponsel. Banyak barang yang dikemas di dalam tas. Itu diikat dengan tali. Melihat Sena dan Ben hadir, Jack dan Selena saling berpandangan dan tersenyum. Ibu, di sini ada 3 juta uang tunai. Keluarga Drake menghadiahkan Jack atas penampilan yang bagus. Selena tersenyum dan berteriak kepada Fiona yang tidak jauh dari sana. Mata Fiona berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Selena. Benarkah? Itu bagus. Keluarga Drake benar-benar kaya. Bagaimana mereka bisa menghadiahinya dengan begitu banyak uang? Oh, saya keluar dengan Miss kedua hari ini. 2 pang yang tidak mengenali Miss kedua mencoba menghancurkannya. Jadi, mereka akhirnya dipukuli oleh saya. Mereka senang dengan apa yang saya lakukan sehingga mereka memberi saya 3 juta. Uang tunai dan saya membawa uang itu kembali. Jack tersenyum dan berkata lagi. Ibu mertua, 3,8 juta dolarmu dirampok tempo hari, kan? Untuk menebus kerugianmu, 3 juta ini untukmu. Pergi ke bank dan setor uangnya besok pagi. Baiklah, bagus sekali. Fiona sangat bersemangat. Nak, sepertinya kamu melakukannya dengan cukup baik baru-baru ini. Namun, jangan lupa bahwa kamu masih mengumpulkan hadiah pertunangan senilai 20 juta kepada kami pada hari ulang tahun kakek. Jika tidak, kami tidak akan mengakui bahwa kamu adalah cucu kita. Jangan khawatir, aku akan memberikan jumlah yang tepat. Jack tertawa saat dia berbicara. Sena pulang ke rumah setelah makan malam. Keesokan paginya, Fiona dan Andrew membawa tas dan pergi dengan skuter listrik mereka. Jack dan Selena bersembunyi di dekat bank yang mereka kunjungi di lain waktu. Jika sepeda motor muncul lagi kali ini, berarti Sena yang memberi tahu mereka. Jack tersenyum dingin dan berkata, saya pikir ada kemungkinan besar mereka akan muncul lagi. Ben sangat memuja Sena. Jika dia tahu bahwa Sena adalah dalang di balik semua ini, dia pasti sangat sedih. Terkadang, aku berharap Sena bukan pelakunya. Selena menghela nafas. Segera setelah itu, mereka bisa melihat Fiona dan Andrew di skuter. Mereka memarkir skuter listrik di sebelah jalan. Sayang, Jack berkata bahwa sepeda motor akan muncul untuk menggerakkan uang kita jika kita datang ke bank lagi. Apakah pertanda itu mungkin? Sambil membawa tas, Fiona berkata, beraninya anak itu mengancamku. Dia bilang kita tidak akan mendapatkan 3 juta dolar dalam waktu 7 hari jika kita tidak bertindak di dalamnya. Ayo kita coba. Saya pikir itu aneh juga. Para merangkul motor itu bukan Tuhan. Bagaimana mereka bisa merasakan bahwa kita ada di sini dan datang mendekati kita begitu saja? Andrew tertawa dan berkata, pegang tas itu erat-erat. Jangan biarkan orang lain mengambil tas itu seperti waktu yang lalu. Jangan khawatir. Aku waspada kali ini. Tidak mungkin mereka bisa meningkatkan uangku dengan mudah. Fiona tertawa. Tepat pada saat itu, 2 sepeda motor muncul dari sebuah gang di sisi lain. Setiap sepeda motor membawa 1 orang di belakang. Fiona segera menjadi waspada ketika dia melihat mereka menghidupkan mesin dan otomotif. Sepertinya para pecinta sepeda motor benar-benar ada di sini. Melihat motornya semakin dekat dengan mereka, Fiona berbalik dan memegang tasnya erat-erat di depan dadanya. Perampok itu mencoba meraih tasnya tetapi dia tidak mengambil apapun. Sepeda motor langsung berhenti. Orang-orang itu turun dari sepeda motor dan mulai menyambar tas di pelukan Fiona. Oh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana Jack? Suruh dia cepat datang. Para merangkul sepeda motor datang. Fiona ketakutan setengah mati. Lengannya erat melingkari uang itu. Dia bertarung dengan semua kekuatan. Andrew ingin menangkap orang lain. Tetapi dia didorong sampai dia jatuh ke tanah. Kedua pria itu segera mendekati Fiona untuk mengambil kantong itu. Pada saat ini, Jack berlari untuk melihat. Cepat, Jack, cepat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Uangnya diambil. Fiona memekik saat melihat Jack. Sayangnya, kekuasaannya tidak bisa menandingi kedua pemuda itu. Kantong di tangan direnggut. Berhenti. Fiona melompat ke depan sambil memikirkan 3 juta dolar di kantong itu. Menempel pada pria yang baru saja naik ke sepeda motor. Lepaskan aku. Dasar jalang tua. Sok menyentak pria itu ketika Fiona menempel padanya. Dia menendang Fiona sampai dia jatuh ke tanah.
Sepeda itu lepas landas dalam awan debu. Dua sepeda lainnya melaju ke depan, mengikuti sepeda pertama. Namun, Jack hanya berdiri beberapa meter dari mereka. Berhenti, dia berteriak. Ekspresi menjadi gelap. Lari ke atas bajingan itu. Salah satu pria yang mengendarai sepeda melaju lurus ke arah Jack. Jack menyingkir. Selena menangis ketika dia melihat ini. Kejutan beriak di seluruh tubuhnya. Akan menjadi masalah jika sepeda itu menabrak Jack dengan kecepatan tinggi. Namun, tepat saat sepeda akan menabraknya, dia tidak pernah berharap Jack menghindar dengan begitu cerdik. Dengan manuver lain, sepeda tiba-tiba terbalik. Dua orang di sepeda itu terkapar di tanah dalam sekejap dan jatuh beberapa meter. Laserasi merobek beberapa area kulit mereka. Sepeda yang lain secara kebetulan juga melaju ke depan, tetapi menabrak sepeda yang terjatuh. Pengendara itu menginjak rem, tetapi sepedanya tetap terbalik. Dua orang di atasnya juga jatuh ke tanah, memekik kesakitan. Pada saat ini, Fiona, Andrew, dan Selena akhirnya berlari. Start. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Mengambil uang saya. Fiona sangat marah sehingga dia bisa meledak. Dia segera mengambil kantong berisi uang itu sebelum mendaratkan beberapa tendangan ganas ke salah satu pria yang berada di tanah. Jack juga berjalan mendekat. Dengan setiap tendangan, dia mengirim keempat pria itu terbang ke pohon di pinggir jalan. Seolah-olah mereka adalah bola sepak. Tuan, tolong lepaskan kami. Salah satu pria memohon dengan terengah-engah setelah dia menyadari betapa kuatnya Jack. Dia melepas helmnya. Rekan ketiganya hanya berbaring di sana, tak berdaya. Mereka tahu bahwa mereka telah memilih orang yang salah kali ini. Mereka ditakdirkan. Bagaimana dengan 3,8 juta dolar yang kalian rampas 2 hari lalu? Di mana sekarang? Katakan padaku. Juga, bagaimana kamu tahu bahwa ibu mertuaku datang ke sini untuk menyimpan uangnya? Jack berpose dan bertanya. Ekspresinya tenang. Kami tidak tahu apa-apa tentang 3,8 juta itu. Itu kebetulan. Kami melihat wanita tua ini memiliki kantong di tangan dan mengira ada uang di dalamnya. Itu sebabnya kami memilih hati. Ayo kita pergikan, Pak. Kami tidak akan berani melakukan ini lagi. Salah satu muncul pria itu berkedip sebelum dia menjelaskan masalah kepada Jack. Jack tertawa dingin. Dia berdiri kembali dan menekan satu kaki ke lengan pria itu. Aku dapat dengan mudah mematahkan lenganmu ini jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Pria lain menangis kesakitan meskipun Jack tidak mengerahkan banyak kekuatan. Saya salah, Pak. Saya salah. Tolong. Jangan sampai sejauh itu. Saya akan memberitahu Anda. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Oke, ya. Beritahu kami dengan cepat. Aku akan mengkodekan bahwa dia sangat kuat. Ada kemungkinan dia akan membunuh kalian semua jika kamu tidak berbicara. Fiona tidak memiliki sedikit belas kasihan untuk pencuri yang direbut. Dia berbicara dengan nada berbisa. Dan dia terus-menerus meluncurkan kakinya ke arah mereka. Selama 2 hari terakhir, dia tidak makan atau tidur nyenyak. Memikirkan 3,8 juta dolarnya. Akan ku beritahu, kami menyerahkan 3,8 juta kepada bos kami setelah kami mengambilnya. Dan dia memberi kami masing-masing bagian dari itu. Pria itu segera menumpahkan semuanya. Jelas ketakutan. Lalu bagaimana kalian tahu bahwa kami menyimpan uang kami di sini? Ini tidak mungkin kebetulan. Jack bertanya lagi kepada mereka. Dia sudah memiliki penjelasannya. Tetapi dia membutuhkan konfirmasi yang tepat. Terlebih lagi, tidak mungkin Andrew dan Fiona akan berpikir bahwa pelakunya adalah Sena. Mereka berdua, terutama Fiona, sudah memperlakukan Sena sebagai cucu perempuan. Itu, Sena Jackson yang memberitahu bos kami. Dia juga anggota perampok sepeda motor. Dia memberi kami informasi. Dan jika kami mendapatkan uang, dia mendapat 20% dari semua bagian untuk dirinya sendiri. Dia mendapat lebih banyak dari kami. Melakukan. Pria itu segera mengungkapkan. Sena, fitur Fiona berkerut. Dia hampir ingin pingsan. Kepalanya berdengung. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa? Andrew menjawab. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sena adalah dalangnya. Sekarang aku ingat, 2 kali ketika kami berbicara tentang menyimpan uang kami, Sena dan Ben ada di sana. Tidak mungkin Ben melakukan ini. Tapi aku tidak pernah berpikir. Kami memperlakukannya dengan sangat baik. Dan dia. Kesadaran menyapu Andrew. Ia menatap menantunya. Jack, kita berdua hanya saksi acaramu, kan? Dia berkata, kurasa kamu sudah lama sekali Sena. Selena memotong sebelum Jack bisa berbicara. Ayah. Itu tidak ada batasan dengan dia. Intinya adalah aku berpikir ada sesuatu yang salah dengan Sena.
Wanita itu tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Jadi aku membungkusnya. Saya baru saja memberitahu Jack untuk menemukan cara agar sesuatu terjadi untuk mengungkapkan kebenaran. Saya tidak peduli siapa itu. Saya hanya ingin uang saya kembali. Setelah menenangkannya, Fiona berteriak lebih keras lagi. Pasti kalian berempat yang terakhir kali. Kembalikan uangku. Kembalikan 3,8 juta dolarku. Uang kami tidak banyak, Bu. Kami hanya mendapat sekitar 10.000 masing-masing di sini. Yang lebih penting, bos perampok motor yang mengambil uang. Tentu saja. Selain dia, Sena yang mengambil paling banyak. Anggota lain dari geng kita masing-masing hanya mendapat beberapa ribu. Mereka mungkin hanya akan menghibur untuk makan malam atau semacamnya. Pria itu memiliki ekspresi pahit. Luka-lukanya cukup serius sekarang. Dia bertanya-tanya apakah dia akan berdetak sampai mati jika Fiona terus menendangnya seperti itu. Kamu masih harus pergi bekerja nanti, Selena. Bagaimana dengan ini? Kamu membawa ibu dan ayah kembali dulu. Dan aku akan membuat mereka membawaku ke bos mereka. Aku akan membantu ibu menemukan uangnya. Jack berkata kepada Selena setelah dia berpikir sejenak. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Mengerti? Selena pusing. Dia sangat sadar bahwa bukan saja dia dan Fiona tidak akan banyak membantu jika mereka pergi. Tetapi mereka mungkin malah menjadi penghalang bagi Jack. Akan lebih baik baginya untuk pergi sendiri. Jack, aku mempercayakan uangku ke tanganmu. Kamu harus mendapatkannya kembali. Selain itu, kamu mengatakan padaku bahwa kamu akan mengganti kerugianku jika kamu tidak dapat ditemukan dalam waktu seminggu. Fiona mengingatkan Jack. Dia tidak peduli apakah dia akan dalam bahaya. Ayo berangkat, Bu. Selena menyempatkan diri untuk tersenyum miris. Kami belum akan pergi. Kami sudah berada tepat di luar bank. Kami akan kembali setelah saya menyetor 3 juta ini. Jack mengatakan kepada saya bahwa itu untuk saya. Kata Fiona sambil nyengir. Dia mengambil kantong itu dan menuju ke arah bank. Bu, coba lihat di dalam kantong itu. Hanya ada kertas bekas di sana. Uang apa yang kamu bicarakan? Bibir Selena melengkung membentuk senyuman pahit. Apa? Fiona melepaskan napas tak percaya. Sekarang dia mengerti mengapa Selena berhenti membuka kantong saat mereka bermain bersama. Itu karena tidak ada uang di sana selama ini. Dia membuka kantong itu. Kemarahan tiba-tiba mencengkeramnya. Dan dia hanya menjatuhkan diri ke tanah. Uangku. 3 juta. Hilang. Selena melihat Jack. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar ini. Andrew juga tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika melihat keluarganya berada di tanah seperti itu. Tidakkah kamu mengerti? Tidak pernah ada uang di dalamnya. Nona tanya tidak pernah memberi Jack bonus. Itu tipuan untuk memikat Sena. Ayo pergi. Ma, kita pulang dulu. Aku yakin Jack akan segera mengembalikan 3,8 juta dolarmu. Selena membantu ibunya untuk berdiri. Dan mereka bertiga menghilang dengan cepat. Jack memperhatikan saat keempat pria itu perlahan berdiri. Wajah mereka pucat pasi. Dia merenung sejenak. Ayo pergi. Katanya, bawa aku ke bosmu. Tuan, tidak bisakah Anda mengampuni kami? Bos kami akan memukuli kami sampai mati jika dia tahu bahwa kami sedang hidup. Salah satu pria segera memohon. Teror merenggut nadinya. Kalau begitu aku akan menghajar kalian semua sampai mati sekarang jika kalian tidak membawaku menemuinya. Jack mengancam mereka sambil tertawa. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi sama sekali, kata pria lain. Kamu tampak sangat kuat. Tetapi jika kamu melakukannya, kamu tidak hanya mungkin tidak bisa mendapatkan uangnya. Kamu bahkan mungkin akan mati dengan mengenaskan. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Bawa saja aku ke sana. Aku tidak akan menghentikanmu pergi jika kamu mau. Jack mengeluarkan tawa tanpa humor. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghadapi perampok sepeda motor. Baiklah kalau begitu. Pang. Jangan menyesal semuanya begitu kamu sampai di sana. Bos kami adalah karakter yang sangat kejam. Apapun yang dia ambil, tidak akan pernah melihat siang hari lagi. Dan membunuh seseorang di Eastfield bernapas untuknya. Pria dari sebelumnya berbicara kepada Jack lagi. Jadi, kalau begitu aku ingin melihat seberapa jahat dia untuk dirinya sendiri. Jack mengangkat bahu. Karena cedera keempat pria itu tidak parah. Jack membiarkan mereka beristirahat selama beberapa menit sebelum memaksa mereka untuk kembali ke sepeda. Dengan dia mengendarai pembonceng untuk menemui bos mereka. Saat itu, di sebuah hutan kecil di pinggiran kota, banyak sepeda motor berkumpul dan diparkir di satu tempat. Lebih dari 20 anak muda duduk di tanah, merokok. Kamu luar biasa, Sena. Kamu membantu kami mendapatkan begitu banyak uang 2 hari yang lalu. Dan sekarang kami memiliki lebih banyak lagi.
Seorang pria yang mengenakan singlet dan permen lollipop tertancap di mulutnya. Sena merokok rokoknya. Tuan Muda Howard, jangan terlalu rendah hati. Bukannya kamu kekurangan uang. Kamu adalah putra Tuan Howard dari Dewa Naga. Apakah kamu benar-benar menganggap penting beberapa juta? Itu benar, bos. Anda terlalu sederhana. Keluarga Anda memiliki banyak bisnis di sekitar sini. Anda hanya membuka mulut dan orang tua Anda akan memberi Anda, apa? 1 miliar, 10 miliar. Semua untuk pengeluaran Anda. Hal yang mudah untuk dilakukan juga. Seorang gerutuan berbicara, tersenyum. Apakah itu benar-benar sama? Tuan Muda Howard tertawa. Lalu dia berjalan ke sisi seorang wanita muda yang cantik. Dia menangkup dagunya, menekuknya. Ayah saya mendapatkan uangnya sendiri. Saya menghabiskan uang yang saya hasilkan sendiri. Itu memberi saya lebih banyak kenyamanan. Dan membuat saya tetap membumi. Selain itu, dia bastard yang menyedot. Dia hanya memberi saya 5 juta sebulan. Bagaimana itu cukup? Tidak mungkin. Itu terlalu sedikit. Terutama untuk putra Dewa Naga. Gengmu dianggap salah satu yang terbaik di sekitar sini. Tentu saja. 5 juta tidak cukup, gerutuan dari sebelumnya dengan cepat berkata dengan nada menyanjung. Mereka menunggu selama 2 menit lagi sebelum Tuan Muda Howard mulai tidak sabar. Dia melirik ke arah pintu masuk kota. Astaga. Nick dan yang lainnya sudah pergi terlalu lama. Sena. Bisakah sumbermu dipercaya? Sena bersandar di pohon. Tentu saja. Katanya. Senyum jahat di wajahnya. Jangan khawatir. Pasangan tua itu pasti akan menghasilkan 3 juta dolar. Baiklah. Kamu akan mendapatkan 600 ribu kali ini. Jumlah yang cukup banyak. Tuan Muda Howard berkata sambil tertawa. Sena duduk di tanah. Awalnya. Saya berkencan dengan Ben karena saya pikir dia adalah seorang Taylor. Bahkan jika dia dikeluarkan dari keluarga Taylor. Itu tidak berarti bahwa keluarganya tidak akan punya uang, katanya. Lalu aku bertemu dengannya begitu lama. Dan baru kemudian aku menemukan bahwa keluarga bastard itu benar-benar tidak punya banyak uang. Itu membuat kesal. Ini kerugian di sekelilingnya. Dia berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan. Jika saya tidak terbiasa bermain game online dengannya. Dan jika dia bukan seorang gamer yang luar biasa. Saya akan meninggalkannya sejak lama. Saya tidak pernah berpikir bahwa kembalinya dia, saudara ipar bastard itu akan memberiku kesempatan untuk mendapatkan uang. Tuan Muda Howard berjalan sampai dia berada di hadapannya. Dia menekannya ke tanah dan menanamkan ciuman di bibir. Kemudian dia duduk di tanah juga. Tidak puas. Lalu apakah dia memanfaatkanmu? Sayang. Tidak mungkin. Dengan penampilannya. Membiarkan dia memegangnya sudah merupakan keajaiban. Setelah Sena mengatakan itu, dia meraih tangan Tuan Muda Howard dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Aku menyukaimu, Tuan Muda Howard. Bocah itu bukan apa-apa. Dia hanya memberiku kesempatan untuk mendapatkan uang. Dia bahkan mengajakku makan malam di antara keluarga Taylor. Jika aku bisa mengendus Taylor lain yang berpotensi bagus, aku akan mendapatkan uang dari mereka juga. Hah, kamu benar-benar bermuka uang. Tuan Muda Howard tertawa terbahak-bahak. Sena adalah seseorang yang benar-benar memuja emas. Dia terlalu sadar akan hal ini. Namun wanita ini masih ingin menikah dengannya. Itu tidak lain hanyalah mimpi demam. Jika wanita ini tidak terlalu tampan, atau jika sosoknya tidak terlalu bagus, atau jika dia tidak menikmati malam yang mereka habiskan bersama, dia tidak akan mengganggunya. Dia adalah Tuan Muda Howard. Meskipun dia adalah tuan muda dari masyarakat bawah tanah, ia tetap merupakan masyarakat yang kuat. Mereka jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dan mereka tidak kekurangan uang. Itulah mengapa dia tidak akan pernah menikahi seseorang seperti Sena jika dia harus menikah. Astaga, aku cinta uang. Tapi aku lebih mencintai. Sena mengutarakan. Mencoba memohon padanya. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Aku akan menghadiahkan 10% lagi dari uang hari ini. Jadi kamu akan mendapatkan total 30%. Bagaimana cara mendengarkannya? Tuan Muda Howard berkata. Tersenyum setelah dia bersumpah beberapa saat. Betulkah? Mata Sena menjadi cerah begitu dia mendengarnya. 30% adalah 900 ribu penuh. 300 ribu lagi dari jumlah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Ini mungkin jumlah yang kecil bagi Tuan Muda Howard. Tetapi itu adalah jumlah yang besar baginya. Tapi, kamu sudah tahu ini. Jangan pergi dan lihat pacar idiotmu malam ini. Aku ingin mendapatkan perlakuan kerajaan darimu. Tuan Muda Howard tertawa jahat. Dengan ringan memukul pahanya sebagai petunjuk. Jangan khawatir, aku pasti akan mengatur semuanya dengan baik malam ini.
kata Sena sambil tersenyum. Orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan senyum miris ketika mereka menyaksikan pertukaran ini. Wanita ini mencintai uang lebih dari hidup itu sendiri. Selama Anda punya uang dan memberi beberapa ratus ribu dolar, dia mungkin akan tidur dengan siapa saja. Mereka kembali. Mereka kembali. Ya Tuhan. Mereka akhirnya kembali setelah sekian lama pergi. Akhirnya, pria yang mengawasi pintu masuk kota melihat dua sepeda motor melaju ke arah mereka. Hah, selama mereka kembali, semuanya dimaafkan. Anak buahku. Sekarang kita menunggu untuk membagi uang. Tuan Muda Howard berdiri dan berkata. Matanya berkerut menjadi garis yang sempit. Kenapa aku tidak melihat kantong? Mungkin mereka membutuhkan kantong besar untuk menampung 3 juta dolar. Seorang wanita mengerutkan kening saat dia membungkuk. Tidak mungkin. Fiona dan Andrew sudah cukup tua. Tidak mungkin mereka berempat gagal merebut barang. Sena mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Dia berjalan untuk melihat. Saat melihatnya, wajahnya berubah menjadi jelek, karena tidak ada kantong yang terlihat. Tidak berguna. 4 pria dan mereka tidak bisa menggerakkan pasangan tua. Ekspresi Tuan Muda Howard menekan. Dia tidak terlihat sangat senang. Meskipun 3 juta dolar tidak banyak, dia tidak pernah gagal dalam apapun yang dia lakukan. Sepertinya ada 3 sepeda, tapi ada penumpang tambahan yang mengendarai salah satunya. Salah satu pria berseru ketika mereka mendekat. Sepeda meluncur ke depan. Orang-orang itu penuh dengan ketidakpercayaan. 5 orang turun dari sepeda. Bobos. Salah satu pria mengalami luka robek di dahi. Darah menodai wajahnya. Dia berlari ke Tuan Muda Howard. Kami tidak berhasil mendapatkan barangnya, katanya. Nada jaringan bercampur dalam suaranya. Kami jatuh ke dalam perangkap. Tidak berguna. Tuan Muda Howard melakukan tendangan ganas ke arah pria itu. Kemudian dia melihat Jack. Siapa bajingan ini? Tanyanya pada keempat anak buahnya. Jack, kenapa kamu ada di sini? Mata Sena berkedip. Ekspresi berubah menjadi salah satu kejutan yang mengerikan. Dia sudah memikirkan semuanya. Dia perlu menemukan cara untuk mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak menikahi Tuan Muda Howard di masa depan, itu tidak masalah selama dia memiliki uang sendiri dan dapat menjalani kehidupan yang nyaman. Jika itu tidak berhasil, dia masih bisa menikahi Ben, terlepas dari sampahnya. Atau dia bisa meninggalkan kota sendirian, memulai yang baru di tempat lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jack benar-benar akan datang. Ini adalah indikator yang jelas bahwa dia telah melihat melalui tipu muslihatnya. Kamu kenal dia? Tuan Muda Howard tercengang. Mengapa nama Jack terdengar familiar? Tuan Muda Howard. Pang ini adalah petarung yang terampil. Dan dia adalah pengawal untuk Drakes. Dia juga suami Selena. Dan saudara ipar Ben. Sena segera berkata kepada Tuan Muda Howard. Pejuang yang tergila-gila. Terjadinya. Tepatnya. Tuan Muda Howard tersenyum sinis. Oh. Jadi ini orang tak berguna yang merampas istrinya, katanya. Aku ingat kamu mengatakan padaku bahwa bajingan ini praktis menghancurkan keluarga Taylor. Jika bukan karena dia, Selena tidak akan pernah dikeluarkan dari keluarga Taylor. Sayang sekali, kecantikan itu direnggut oleh babi seperti itu. Di sini, dia merasakan anggota tubuhnya dengan malas. Kudengar Selena sangat menarik, katanya dengan ekspresi menggoda. Sayang sekali aku tidak tertarik pada wanita yang sudah menikah dan punya anak. Aku mungkin ingin bermain-main bersamanya jika dia belum menikah. Kau menghajar mereka berempat. Bajingan. Lumayan. Sebuah gerutuan menyenggingkan bibirnya menjadi senyuman miris. Si bajingan itu tidak benar-benar mengalahkan kita. Tapi dia pasti cukup terampil. Dia berhasil memegang sepeda kita dan membebaninya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika sepeda tidak jatuh? Salah satu pria yang terluka angkat bicara, berusaha mempertahankan martabatnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.